Oke, berikut adalah 5 alasan kenapa anak agensi cita-citanya ke brand site. Yang pertama adalah karena mereka ingin keluar dari survival mode. Jadi di agensi, hidup kamu itu adalah endless pitching. Kalau kamu menang pitching, kamu akan lembur untuk eksekusi. Kalau kamu kalah pitching, kamu harus lembur cari klien baru. Sementara kalau kamu kerja di brand site, hidup kamu adalah tunduk pada birokrasi dan konsisten dengan kehadiran fisik 9 to 6. Karena kehadiranmu di meja kantor sudah dianggap sebagai bentuk komitmen dan prestasi tersendiri. Alasan kedua, kepuasan kerja atau ownership feeling. Jadi di agensi nih, walaupun kamu sudah mendedikasikan diri kamu sampai tipes, tapi hubunganmu dengan brand tersebut itu hanya sebatas kontrak. Kamu belum tentu bisa pegang brand itu lagi di periode berikutnya. Karena posisi kamu hanya kontraktor, bukan pemilik. Sementara di brand side, brand itu udah seperti anak sendiri. Kamu akan terlibat sejak dari bayi, mulai dari tahap riset produk, penentuan harga pasar, hingga strategi distribusi. Kamu nggak hanya mikirin font, mikirin visual, tapi kamu udah mengawal nyawa dari brand tersebut secara utuh. Alasan ketiga, keluar dari approval hell. Pada saat kamu di agency, kamu akan terjebak di suatu situasi di mana kamu sudah memberikan yang terbaik berdasarkan data riset, berdasarkan psikologis warna, hingga berdasarkan trend audience ya. Namun ada saat di mana seolah-olah karyamu tuh salah karena tidak sesuai dengan selera pribadi si bos. Nah, di titik ini kamu ngerasa bahwa kamu nggak sedang bekerja untuk konsumen nih, tapi kamu sedang berjuang memenangkan validasi satu orang di ruangan tersebut. Kamu juga akan terjebak dalam sebuah rantai birokrasi di mana tiap level jabatan dari sisi klien ngerasa wajib memberikan revisi sekecil apapun supaya mereka kelihatannya sedang kerja. Alhasil, karya yang awalnya bombastis, brilliant, itu perlahan mati dan menjadi hambar karena dipreteli oleh ego orang-orang yang ngerasa harus meninggalkan jejak. Alasan keempat, karir yang lebih stabil. Kalau di agensi, klien besar itu stop kontrak, divisi kamu akan mulai was-was karena kamu berpacu dengan waktu sebelum nafas dari account itu habis. Jenjang karir pun akan flat karena kursi untuk posisi puncak seperti creative director atau account director itu biasanya hijack dari luar. Tujuannya demi mendapatkan koneksi atau klien baru yang dibawa oleh orang tersebut. Sementara kalau kamu kerja di brand side, selama pabrik masih produksi, artinya posisi marketing atau brand manager itu akan selalu ada. Dan strukturnya pun akan sangat formal dan sangat vertikal, sehingga kamu bisa memanjat tangga karir dari level kopral sampai dengan jenderal. Alasan kelima, investasi SDM. Nah, di brand side, kamu bukan sekedar alat produksi, tapi aset yang harus terus di-upgrade supaya perusahaan tetap kompetitif. Sehingga perusahaan biasanya memiliki anggaran khusus yang sudah diposkan untuk training dan sertifikasi karyawannya. Sementara di agensi, semua orang udah terlalu sibuk lembur. Jadi ikut training atau sertifikasi itu dianggap sebagai sebuah kemewahan yang mustahil. Karena setiap jam yang kamu habiskan di luar proyek berarti hilangnya produktivitas di mata manajemen. Nah, dari 5 alasan itu, ya meskipun brand set dianggap sebagai tanah perjanjian, ya kalian harus siap juga dengan konsekuensinya. Karena kalian sudah pindah ke level permainan yang berbeda. Di brand set, musuh kamu adalah birokrasi yang melumpuhkan, meeting internal yang bertele-tele, kemudian juga politik kantor. Nah, ini nih yang bikin orang menjadi pasif agresif ya. Jadi kamu memang punya waktu istirahat lebih banyak, tapi energi mentalmu akan terkuras untuk memakai topeng yang berlapis-lapis demi keselamatan karir kamu. Jadi apakah brand set adalah jalan ninjamu